Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ismayuna dengan NIM 23482101046. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari PPT saya, yaitu tentang penyakit saluran pencerna. Yang mana pengertiannya yaitu sistem pencerna adalah sekelompok organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, baik secara kimiawi maupun mekanik. Gangguan sistem pencernaan adalah suatu kondisi di mana sistem pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam sistem pencernaan dikenal pula istilah traktus G, gastrointestinal, yang merupakan saluran muskular dari mulut hingga anus, dengan berbagai regio yang memiliki spesialis khusus untuk proses pencernaan yang berbeda-beda. Penyakit sistem pencernaan yang nomor satu yaitu diare. Diare adalah masalah kesehatan ketika Anda buang air besar berair, encer, dan lebih sering dari biasanya. Gejala lainnya seperti nyeri perut, kembung, mual, muntah, lendir dan darah di fases, dan tak tertahankan ingin buang air besar. Berikut cara mencegah diare bisa dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan, dan pastikan saat mencuci tangan menggunakan sabun dan setidaknya selama 20 detik. Penyakit yang kedua yaitu ada MAH. MAH adalah rasa tidak nyaman yang dirasakan dalam perut, seperti nyeri atau perih. Ini sering terjadi selama atau setelah makan. Saat kebanyakan atau terlambat makan, gejala lainnya seperti kembung dan mual. Masalah pencernaan satu ini bisa diatasi tanpa pengobatan medis. Anda hanya perlu memperbaiki pola makan dan menghindari makanan atau minuman memicunya. Namun beberapa penyakit MAH harus segera diobati ke dokter jika sering kambuh dan sudah mengganggu aktivitas Anda. Untuk penyakit yang ketiga yaitu ada GER, sering disamakan dengan MAH. Namun GER ini kondisinya berbeda. GER adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan yang menyebabkan nyeri ulu hati atau sensasi terbakar di dada. Pengobatan GER tergantung pada tingkat keparahannya. Dokter bisa jadi menyarankan untuk mengubah gaya hidup Anda menjadi lebih sehat dan memberikan obat-obatan. Namun untuk kasus GER parah bisa dilakukan tindakan pembedahan, yakni prosedur untuk memperkuat sphincter esofagus bagian bawah dan cara membungkus bagian atas lambung di sekitar esofagus bagian bawah. Tujuan operasi GER untuk memperkecil kemungkinan asam lambung kembali ke esofagus atau kerongkongan. Penyakit yang keempat itu ada tukak lambung. Tukak lambung adalah luka terbuka yang terjadi pada lapisan lambung. Penyebabnya karena infeksi bakteri Helicobacter pylori atau minum obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen atau aspirin dalam jangka panjang. Cara pengobatannya dengan mengonsumsi antibiotik yang akan membunuh bakteri H. pylori dan mencegah kambuh lagi. Perlu diingat, jika tukak lambung membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sembuh setelah pengobatan. Berikut penyakit yang kelima, yaitu ada sembelit. Sembelit adalah kondisi yang menyebabkan feses keras dan menggumpal sehingga susah dikeluarkan. Ini karena buang air besar tidak teratur. Sembelit bisa jadi penyakit yang bisa terjadi dan tidak butuh penanganan khusus. Namun ada kasus sembelit yang menjadi kronis dan menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan sampai mengganggu keseharian.
Berikut ada penyakit yang terakhir yaitu ambeien. Ambeien adalah pembuluh darah vena yang membengkak di anus dan rektum bagian bawah. Istilah lain yang sering digunakan untuk kondisi kesehatan ini adalah wasir atau hemoroid. Tingkat keparahan ambeien bervariasi. Gejala yang muncul bisa sampai buang air besar nyeri, keluar darah saat buang air besar, gatal pada area anus. Pengobatan ambeien juga tergantung tingkat keparahannya. Ada yang hanya perlu mengubah pola hidup sehat, namun ada yang sampai harus melakukan operasi seperti hemoroidektomi. Sekian dari isi dari PPT saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.